Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang sangat banyak yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore atau petang menjelang malam kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban-kewajibannya, di antaranya adalah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang bahagia kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Durusun Muhimmah li'amatil ummah fil aqidah, yaitu pelajaran-pelajaran penting ya untuk masyarakat umum dalam bab akidah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang sebagian dari kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ringkasnya adalah yaitu tentang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sikap ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian pula Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang menafikan keserupaan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ada istilah an-nafyu dan al-isbat, yaitu menetapkan kemudian meniadakan kemudian menetapkan. Meniadakan segala nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meniadakan keserupaan dari nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Itu sebagian dari kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin juga kita sudah baca tentang nawaqid tauhid asma wa sifat, tentang pembatal dari tauhid asma dan sifat. Kemarin yang pertama itu at-tamsil. Tamsil yaitu menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Misalkan dalam Al-Qur'an di situ ada ayat yang berbunyi tentang Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang biyadihi, di tangannya segala kerajaan. Kalau ahlu sunnah menetapkan yad di situ yaitu tangan, sesuai dengan bahasa Arab. Tangan ditetapkan sebagai tangan, tidak sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak diserupakan dengan sifat makhluknya. Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, kemudian tidak diserupakan dengan sifat tangan makhluknya. Kalau di sini ada
kelompok yang bernama al-mumatsilah, yaitu mereka yang menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat yang berbunyi tentang tangan, maka nanti ditamsil, diserupakan dengan sifat makhluknya. Oh, berarti tangan Allah demikian, demikian, demikian. Serupakan dengan makhluknya. Itu yang pertama, at-tamsil. Ya. Kemudian nawakid atau pembatal yang kedua tentang nama dan sifat Allah yaitu at-ta'til. Ta'til yaitu meniadakan. Dalam ayat Al-Quran tadi ada kalimat tentang tangan. Yadihil mulk, tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pemahaman atau kelompok yang dinamakan dengan paham mu'attilah, yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka kalau kita menetapkan tangan karena makhluk juga memiliki tangan, maka wajib kita tiadakan. Itu menurut kelompok mu'attilah. Sehingga mereka tidak menetapkan tangan sebagaimana semestinya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau ada sifat-sifat yang lain seperti wajah. Kalau ahlu sunnah menetapkan sesuai dengan apa adanya. Ya wajah, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Juga tanpa meniadakan. Kalau mu'attilah, mereka meniadakan dari sifat wajah bagi Allah. Karena alasannya kenapa? Makhluk punya wajah. Kalau kita menetapkan Allah punya wajah, berarti nanti bisa terjerumus kepada penyerupaan kepada makhluknya. Dan ini juga tidak benar. Yaitu tentang pembatal dari tauhid asma wa sifat. Ada namanya tamsil, menyerupakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ada yang namanya ta'til, meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di sini sebutkan secara inti oleh penulisnya, itu Syekh Ahmad Najar. Beliau mengatakan, kullu ma dzakarna tajma'uhu jumlatun wahidatun hiya isbatun bila tamsilin wa tanzihun bila ta'tilin. Ya, semua yang apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, yaitu terkumpul sebuah kalimat yang agung, yaitu isbatun bila tamsilin, menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan nama dan sifat makhluknya. Kemudian tanzihun bila ta'tilin, kemudian mensucikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sesuai dengan keagungannya, tanpa ta'til, tanpa meniadakan. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Quran, kemudian di situ ya disebutkan tentang nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semisal tadi tangan, kemudian wajah, ya, kemudian nanti ada yang lain misalkan kaki, maka kita tetapkan apa adanya. Tangan ya tangan, tanpa diserupakan dengan makhluknya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya pemahaman, yaitu tentang namanya tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tadi tentang tangan. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpemahaman tafwid, ya kelompoknya namanya al-mufawwidhah, mereka mengatakan, oh tangan itu kita tidak bisa menetapkan maknanya, kita nggak tahu tangan itu apa, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah wa'alam bimuradihi,
Sering kita dengar biasanya seperti itu. Sebagian khotib-khotib Jumat ketika mereka akan menjelaskan atau menerangkan atau menerjemahkan ayat Al-Quran biasanya diiringi dengan Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang maha tahu dengan maksudnya. Ya, ini ada pemahaman tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Tangan nggak tahu tangan, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk keliru. Ya, adapun dari prinsip dari ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana mestinya tangan yang kita tetapkan tangan. Adapun hakikat yang sebenarnya, kaifiyahnya baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya Allah seperti apa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak dijelaskan. Ya berarti kita pasrahkan hakikat tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa, hanya Allah saja yang tahu. Adapun kalau makna tangan secara bahasa Arab ya kita tahu, tangan ya tangan. Demikian pula wajah ya wajah. Bisa dipahami ya. Ini asma wa sifat yang berat. Jadi tetapkan sebagaimana mestinya. Kalau mufawidah tadi, ya mereka sudah tahu tangan tapi tidak mau menetapkan. Pasrahkan semuanya, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sebagian tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu tentang uluhiyatullahi ta'ala. Kita sudah pelajari, sudah baca tentang rububiyatullahi ta'ala, kemudian asma wa sifat, kemudian sekarang uluhiyatullahi ta'ala. Ya, kalau di kitab ini ada penjelasan dengan tasjir atau dengan diagram. Kita langsung baca terangannya saja. Tauhidullahi jalla wa ala fi uluhiyatihi huwa alladhi hasalat fihi al-khusumatu bainal anbiya'i wa aqwamihim. Ya. Tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya, ya, tauhid uluhiyah, dia yang menjadikan ya al-husumah, menjadikan persengketaan, permusuhan atau perselisihan bainal anbiya'i wa aqwamihim. Ya. Jadi tentang tauhid uluhiyah ini yang menjadikan perselisihan antara para nabi dengan kaum-kaumnya. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama qatala musyrikil Arab. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerangi orang-orang musyrik Arab liikhlalihim bitauhidil uluhiyati, karena dalam masalah tauhid uluhiyah. Kalau dalam tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin Arab mereka tidak mempermasalahkan, mereka bahkan mengimani. Apabila dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Ya, adapun kalau disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menjadikan pertentangan, permusuhan antara para nabi dan para rasul. Falamma qala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qalu la ilaha illallah tuflihu qalu aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya atau berkata kepada orang-orang musyrikin Arab, ya, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, katakanlah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka mereka orang-orang musyrikin Arab menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah engkau, ya Nabi Muhammad, apakah dia Nabi Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak kemudian hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab,
Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Karena orang-orang musyrikin Arab, mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak. Jumlahnya sangat banyak. Di Mekah ada berapa? 360 gitu. Intinya sangat banyak. Kemudian ketika diseru tentang la ilaha illallah untuk menyembah Allah saja agar mereka beruntung, mereka mulai mengadakan pertentangan. Apakah dia Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak hanya menjadi satu saja? Ini termasuk perkara yang sangat aneh, mengherankan. Belum ada pada ya istilahnya kaum kita yang sebelumnya. Kemudian qala Allahu anhum, Allah juga berfirman tentang mereka, orang-orang musyrikin Arab. Innahum kanu, sesungguhnya mereka idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin Arab ketika dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya mereka yastakbirun, mereka ya merasa sombong. Jika diseru kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau, bahkan mereka merasa sombong, mengingkari. Yunkiruna la yakbaluna, mereka mengingkarinya dan tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka orang musyrikin Arab, walaupun asalnya bangsa jahiliyah, tapi mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan, konsekuensinya semua sesembahan-sesembahan mereka akan gugur, tidak berguna lagi, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Karena kalau mereka mengucapkannya, gugur semua sesembahan-sesembahan yang mereka agung-agungkan tadi. Ya. Ini yang menyebabkan pertentangan antara para nabi dengan umat-umatnya. Kemudian wahada tauhidu min ajlihi ba'asallahu rusulah. Ya, dan tauhid ini, dengan sebab tauhid ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, wa anzalal kutub, kemudian menurunkan kitab-kitab. Qala Allah taala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dengan sebab tauhid ini, tauhid uluhiyah, ya, tauhid peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para rasul-rasulnya, demikian pula menurunkan kitab-kitabnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula", sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? U'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyerukan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian menjauhi segala macam taghut, yaitu segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara tujuan diutusnya para rasul yaitu tentang masalah tauhid uluhiyah. Kemudian wahwa awal wajibin alal abdi, dan tauhid uluhiyah itu perkara awal yang paling wajib yang harus diketahui oleh seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Fa'amarallahu jalla wa ala bil ilmi bihi, maka pada ayat yang mulia ini fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, ya. Amarallahu ja'ala bil ilmi bihi, Allah memerintahkan untuk berilmu, ya, mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah. Ini pentingnya tentang menunjukkan pentingnya mencari ilmu, dan ilmu yang paling agung, yang paling utama yang harus didahulukan oleh para hamba yaitu ilmu tauhid, sebagaimana dalam ayat tersebut pada surat Muhammad ayat 19. Ya, maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah.
Ya, Allah memerintahkan untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Walama arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adan ila ahli Yaman. Demikian pula tatkala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad radhiyallahu anhu ila ahli Yaman, ke penduduk Yaman. Qal falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad, hendaknya yang pertama kali engkau seru wahai Mu'ad, yaitu tentang perkara falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim, maka perkara pertama kali yang kau serukan kepada mereka penduduk Yaman berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah, persaksian tentang kalimat syahadatain la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini dakwah yang Rasulullah perintahkan kepada Mu'ad untuk diserukan kepada penduduk Yaman, yaitu berkaitan dengan ya tauhid uluhiyah. Kemudian sini kata penulis, hadhil muqaddimatu tadulu ala ahamiyati ma'rifati tauhidi uluhiyatillahi jalla wa ala. Ya. Pengantar ini tadi yang sudah kita bacakan, ini menunjukkan tentang pentingnya mengetahui tauhid uluhiyah. Ya, tentang pentingnya atau wajibnya bagi kita untuk mengetahui tauhid uluhiyah. Maka di sini kita akan sedikit pelajari wa ma'rifatu uluhiyatillahi taqumu ala amrain. Dan mengetahui tauhid uluhiyah itu tegak di atas dua perkara. Al-awwal, yang pertama ma'rifatu makna al-ilahi. Ya. Jadi mengetahui tentang tauhid uluhiyah itu tegak di atas dua perkara. Perkara yang pertama yaitu mengetahui makna dari al-ilah. Makna dari al-ilah. Al-ilah secara bahasa kita itu sesembahan. Kemudian asani yang kedua, ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tauhid uluhiyah ya, tegak di atas dua perkara. Yang pertama mengetahui makna al-ilah, kemudian yang kedua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian keterangannya al-amrul awal, perkara yang pertama al-ilahu, maknahu fi lughatil Arab, al-ilah ya, artinya secara bahasa Arab yang fasih ya, maknanya itu al-ma'budu. Ya. Al-ilah secara bahasa Arab itu bermakna al-ma'budu, dari kata, ini kembali lagi kepada bahasa Arab atau tasrifan, dari kata aliha ya'lahu ilahatan. Ikut bahasan apa? Fa'ila yaf alu, aliha ya'lahu ilahatan. Ya, dari aliha ya'lahu ilahatan. Jadi al-ilah itu maknanya adalah al-ma'bud. Al-ma'bud dari ya abada ya'budu ya. Abada ya'budu, kemudian ibadatan, kemudian ma'budun. Ya, jadi dari susunan bahasa Arab terdiri dari fi'il, madhi, mudhari dan seterusnya. Jadi kita mempelajari yang namanya tasrif itu nanti kalau sudah paham ada maksudnya, bukan hanya berubah-berubah toh maksudnya apa ini pusing gitu, tidak. Nanti ada maksudnya. Oh ini ternyata bentukan dari kalimat ini, oh ini dari kalimat ini, nanti ketemu semuanya insya Allah. Jadi makna al-ilah secara bahasa Arab itu al-ma'bud, dari kalimat aliha ya'lahu ilahan, bimakna al-ma'budu. Ya, bermakna al-ma'budu yaitu yang disembah.
Fa uluhiyatullahi jalla wa ala bimakna annallaha jalla wa ala huwal mustahiqu li an yu'bad. Maka uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal mustahiqu li an yu'bad. Dia adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Ya. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia zat yang berhak untuk diibadahi. Faqadala ala hadza al-lughatu wasyar'u, yang menunjukkan hal ini yaitu secara bahasa dan secara syariat. Wa idza kanal ilahu bi ma'nal ma'budi kana makna qaulil qail la ilaha illallah la ma'buda haqqun illallahu. Ya. Maka apabila jika makna al-ilah itu maksudnya adalah al-ma'bud, maka ucapan seseorang dari kalimat la ilaha illallah, ini kalimat dari makna la ilaha illallah, kalau yang sering kita dengar, atau maaf yang belum mengaji, itu biasanya yang sering kita dengar dari kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalimat atau pengertian yang kurang pas. Ya, kalau la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, buktinya ternyata masih banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Di situ ada pohon besar, di situ ada keris, di situ ada batu, ya, ada matahari, bahkan ada Nabi Isa. Ya, jadi pengertian dari la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak pas. Terus yang pas bagaimana? Sebagaimana disebutkan, pengertian dari la ilaha illallah itu maknanya la ma'budah. Ya, ini sebagaimana sering disampaikan oleh Ustaz Abu Mer, ya, lam di sini namanya lam nafi lil jinsi, ya, penafian untuk segala jenis. Jenis apa? Ma'bud, jenis sesembahan, jenis segala sesuatu yang disembah. Biasanya kalau la nafiyatu lil jinsi itu setelahnya nakiroh kemudian harokatnya fathah. Kalau nakiroh kan aslinya fathah tanwin, ya. Tapi karena di sini diawali dengan la nafiyah li jinsi, dia nakirah kemudian hanya fathah satu saja. Ini menunjukkan makna, ya, tidak ada sesembahan satupun, ya, tidak ada sesembahan satupun, ya, illallah. Kemudian di sini maknanya ada la ma'buda, tidak ada sesembahan, hakun, harus ada kalimat hakun, takdir hakun atau bihakin. Tidak ada sesembahan yang benar-benar atau yang berhak diibadahi illallah. Ini kalimat atau makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Lalu secara bahasa Indonesia maknanya tidak ada sesembahan yang benar atau berhak diibadahi kecuali Allah. Karena di sana ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah oleh manusia. Ya, jadi kita tetapkan bahwasanya Tuhan yang benar diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengartikan dari la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi artinya adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ya. Falaisa hunaka ma'budun hakun illallah, maka di sana tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Ya, dzalika bi annallaha huwal haq.
Ya, yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang hak, yang benar. Wa ana ma yad'una min dunihi wal batil, dan bahwasanya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dia adalah batil, salah atau tidak benar. Ya, jadi makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala jalla wa ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min ilahin illallah, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-62. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan ya yang benar, yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Bimakna wa ma min ilahin yastahiqu an yu'bada illallah. Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Insya Allah ini sudah ma'ruf ya, sudah bolak-balik, kita hanya min babi al-murajaah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hayatul ilmi bil murajaah, hidupnya ilmu adalah dengan murajaah. Insya Allah yang sudah lama ngaji sudah paham ya, sudah paham. Faqulul ma'budati min dunillahi azza wa jalla batilatun, maka segala ya sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dia adalah batil, tidak benar, tidak sah, salah. Ya, yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya batil, baik itu berupa pohon, kemudian bintang, bulan, matahari, bahkan Yesus. Nah, kemudian yang orang-orang Hindu, dewa-dewa, semuanya batil. Ya. Kemudian hadhil kalimatu la ilaha illallah biha yadkhulul abdu ilal Islam. Ya. Kalimat ucapan la ilaha illallah ya, yang dengan ucapan tersebut seorang hamba dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Seorang masuk kepada akan masuk ke agama Islam, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat juga penting. Kadang sebagian orang ini kan hanya sekedar ucapan, ya, hanya sekedar ucapan. Misalkan biasanya nanti kalau bulan Desember, ya sebagian kaum muslimin mereka mengucapkan selamat Natal. Ketika dinasehati atau bahkan dilarang, mereka beralasan ini kan hanya sekedar ucapan. Ya, ucapan bukan hanya sekedar ucapan. Ya, seseorang mengatakan suatu ucapan walaupun tidak sengaja, dia bisa menyebabkan kufur. Atau seorang mengatakan ucapan walaupun nggak sengaja, dia bisa terjadi namanya jatuh talak, jatuh perceraian. Dalam hadis ada 3 kalimat, ya, hasluhuna jidun, jiduhuna jidun. 3 kalimat yang berjandanya sungguh-sungguh, kemudian sungguh-sungguhnya ya sungguh-sungguh. Itu kalimat nikah, kemudian talak, kemudian rujuk. Nah, kalau dia nikah kemudian main-main, niatnya bercanda. Tapi kalau sudah ada wali, sudah ada saksi, kemudian dilaksanakan walaupun niatnya main-main, ya dia nikah betulan. Demikian pula kalimat talak, cerai, niatnya main-main, guyonan, hanya sekedar ucapan, tapi sudah diucapkan maka jatuh talak. Jadi dalam agama Islam walaupun ucapan itu tidak sesederhana tersebut. Ya. Hadhil kalimatu la ilaha illallah biha yadkhulul abdu ilal Islam. Kalimat la ilaha illallah kalau diucapkan seorang hamba, dia menyebabkan seorang masuk ke dalam agama Islam. Famalam ya'ti biha yakunu kafiran. Maka barang siapa yang tidak mengucapkan kalimat tersebut, dia dihukumi sebagai orang kafir, tetap dalam kekafirannya. Ini maksudnya kalau orang di luar orang Islam, kalau pengen masuk Islam, dia wajib mengucapkan kalimat tauhid ini. Barang siapa tidak mengucapkannya, maka dia tetap ada kekafirannya. Waqad istamalat ala nafyi la ilaha
Ya, kemudian kalimat ini mencakup ada namanya kalimat an-nafyu. An-nafyu itu meniadakan, yaitu kalimat la ilaha. Kalimat la ilaha itu dinamakan dengan an-nafyu, peniadaan. Peniadaan apa? Segala sesembahan. Tidak ada la ilaha. Ini tadi la nafiyatu li jinsi. Ya, kalau kita membaca dalam bahasa Arab ada lam alif ya, lam alif, kemudian setelahnya huruf nakiroh. Huruf nakiroh. Ya, maka mungkin kita bisa menentukan oh ini yang dinamakan la nafiyah li jinsi. Karena setelahnya nakiroh, apalagi kalau ada harokatnya, dan harokatnya juga ternyata bukan tanwin, berarti jelas itu namanya la nafiyatu li jinsi, yang mana maknanya benar-benar tidak ada sesembahan satupun. Ya, ini namanya penafian. La ilaha, tidak ada sesembahan satupun. Wa isbatu illallah. Kemudian ada namanya penetapan. Penetapannya pada kalimat illallahu. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah dipotong menjadi dua. Pada la ilahanya itu namanya kalimat nafi, peniadaan. Kemudian illallahu itu namanya isbat, yaitu penetapan. Kalau digabung, tidak ada sesembahan satupun illallah yang benar, kecuali hanya Allah semata. Fadala dalika ala anna tauhida la taqumu ila ala nafyin wa isbatin. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidak tegak kecuali atas an-nafyu wal isbat. Ya, jadi tauhid itu tidak akan tegak kecuali harus ada yang namanya penafian dan peniadaan. Ya, menafikan segala sesembahan ya selain Allah, kemudian menetapkan sesembahan yang hak itu hanya untuk Allah atau hanya Allah semata. Fala yaqumu tauhidu ala nafyi wahdahu. Maka tauhid itu tidak tegak kalau dia hanya sekedar penafian saja. Li'annana idza qulna la ilaha. Karena apabila kita mengatakan la ilaha, tidak ada sesembahan. Ya, faman na'bud. Maka siapa yang akan kita sembah? Ya, fanafyu adamun, maka penafian menunjukkan adamun, tidak ada, wal adamu la yu'bad, maka sesuatu yang tidak ada tidak disembah. Maksudnya bisa dipahami enggak ya? Jadi tauhid itu tidak tegak kalau hanya ada peniadaan saja. Tadi kan tauhid tegak dengan dua perkara ya. Pertama an-nafyu, peniadaan. Kemudian yang kedua penetapan. Kalau tauhid itu adanya hanya penafian saja, ya maka tauhid itu tidak bisa tegak. Kalau kita mengatakan hanya la ilaha tok, ya maka tidak ada sesembahan. Kemudian siapa yang harus kita sembah? Enggak ada. Itu maksudnya, bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kedua, wala yaqumu ala isbati wahdahu. Kemudian tauhid itu tidak tegak kalau hanya penetapan saja. Yang tadi pertama penafian, yang kedua penetapan saja. Li'annana law qulna, karena kalau kita katakan illallahu, kecuali hanya Allah saja, titik. Fa innal isbata la yamna'u al musyarakah fa yu'badullahu wa yu'badu ghairu. Kalau kita menetapkan hanya Allah saja kemudian tanpa menafikan, maka di sini tidak menutup kemungkinan adanya persekutuan, perserikatan. Ya, maka di sana Allah Subhanahu wa taala disembah, kemudian di sisi lain ada selain Allah yang disembah. Jadi tauhid intinya dua tadi, ada penafian dan isbat, penetapan. Menafikan segala sembahan selain Allah, kemudian menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Dan monggo azan dahulu.
Ya, kemudian kita lanjutkan. Fala budda fi tauhidi hatta yakuna tauhidan sahihan min nafyin wa isbatin. Maka tauhid itu harus tauhid itu harus apa? Fala budda fi tauhidi hatta yakuna tauhidan sahihan min nafyin wa isbatin. Maka tauhid tidak dikatakan tauhid yang benar ya kecuali kalau dia ada penafian dan penetapan. Ya, nafyul uluhiyati an ghairillahi jalla wa ala wa isbatuha lillahi jalla wa ala wahdahu. Ya. Jadi tauhid itu tidak akan menjadi tauhid yang benar, tauhid yang sahih kecuali dengan adanya penafian dan penetapan. Penafian dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian penetapan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak disembah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, dan sembahlah Allah saja, kemudian janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun. Di sini ada penetapan dan penafian. Ya, ibadah hanya kepada Allah saja, la tusyriku bihi syai'a, itu penafian. Tidak boleh berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Idan kalimat tauhidi, ya kalau begitu kalimat tauhid la ilaha illallah man haqqaqaha yakunu qad haqqaqa tauhidal uluhiyati. Ya, jika begitu maka kalimat tauhid la ilaha illallah, barang siapa yang mewujudkannya, yang merealisasikan kalimat tauhid tersebut, yakunu qad haqqaqa tauhidal uluhiyah, maka dia telah merealisasikan tauhid uluhiyah, yaitu meniadakan segala sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan sesembahan yang hak itu hanya Allah semata. Kemudian al-amru asani fil uluhiyatillahi ifradullahi jalla wa ala bil ibadah.
fala yu'badu ahadun illallah. Kemudian perkara yang kedua, tadi perkara pertama tentang pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian perkara yang kedua, fi uluhiyatillahi ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Perkara yang kedua yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fala yu'badu ahadun illallah. Maka tidak ada sesuatu pun yang disembah kecuali hanya Allah semata. Wal ibadatu allati yajibu alaina an nufridallaha jalla wa ala biha. Dan ibadah yang wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengannya. Ima antarji'a ilal abdi wa huwa ta'abudu, ya, yaitu peribadatan yang kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu kembalinya ada dua. Yang pertama ya bisa jadi antarji'a ilal abdi, itu kembalinya kepada seorang hamba, dia dinamakan at-ta'abud, yaitu aktivitas ibadah. Kemudian yang kedua wa ima antarji'a ilal muta'abbidi bihi. Ya, yang kedua itu kembali kepada perantara ibadah itu sendiri, wahyal ibadatu. Ini istilah-istilah yang lumayan. Fata'abudu fi'lul abdi, maka at-ta'abud itu maksudnya adalah perbuatan hamba, aktivitas ibadah. Li'anahu huwaladzi yaqumu bil ibadati, karena seorang hamba tersebut dia yang menegakkan, yang melaksanakan ibadah. Fala budda fihi min ghayatid duli ma'a ghayatil hubbi. Ya, maka di situ seorang hamba ketika melaksanakan ibadah harus ada puncak ketundukan. Ya, ibadahnya biar benar harus ada puncak ketundukan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan puncak kecintaan. Ya, kecintaan yang paling tinggi itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idan tafad ghayatu duli fala yakunu muta'abbidan, maka apabila tidak terpenuhi atau hilang ya rasa ghayah duli itu apa, puncak ketundukannya, maka tidak dikatakan ya muta'abbidan. Wa idan tafad ghayatul mahabbati fala yakunu muta'abbidan, demikian pula apabila tidak ada puncak kecintaan maka tidak dikatakan muta'abbid. Ya, tidak dikatakan ibadah yang sesungguhnya. Wa innama yakunu muta'abbidan, hanya saja yang disebutkan ibadah yang sesungguhnya idza jaa bi ghayatid duli ma'a ghayatil hubbi. Ya, dikatakan ibadah yang sesungguhnya, yang benar-benar ibadah apabila dia merealisasikan antara ya puncak ketundukan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan puncak kecintaan. Ya, merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tegaklah ibadah yang sebenarnya. Ya. Kemudian amal muta'abadu bihi wa hiyal ibadah. Adapun al muta'abad di sini disebut adalah ibadah, fa maknaha ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali ad-dhahiri wal batinati. Adapun al muta'abbad yaitu ibadah, ya, pengertiannya mungkin sudah sering kita dengar ya, definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, makna ibadah yaitu ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali ad-dhahirati wal batinati, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan kemudian perbuatan, baik perbuatan itu nampak ataupun tidak nampak, zahir ataupun batin.
Ya, itu pengertian ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya perkataan, perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa tariqu ma'rifati ma yuhibbuhullahu wa yardahu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara mengetahui, bagaimana kita mengetahui apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan. Fa idza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadzal fi'la yuhibbullahu au amara bihi kana ibadatan. Nah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya ini sebuah perbuatan yang dicintai oleh Allah, atau ini adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah, maka itu disebut ibadah. Ya, ini tentang pengertian ibadah. Jadi ibadah tidak akan tegak yang sungguh-sungguh yang sebenarnya kecuali kalau kita merealisasikan ghayatul dzuli ma'a ghayatul hubbi, yaitu merealisasikan ketundukan, puncak ketundukan, kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya diiringi dengan puncak kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan tegak ibadah yang sebenarnya. Ya. Itu tentang sedikit penjelasan tentang tauhid uluhiyah. Ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan tentang nantakilu ila mas'alatin muhimatin hiya nawaqidu tauhidil uluhiyati. Ya. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan tentang pembatal-pembatal dari tauhid uluhiyah. Kita coba sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.